Halo teman-teman, selamat datang di channel Zero Name. Seperti biasa guys, kali ini Mimin akan mencoba menceritakan kisah perjalanan Xiaoyan lagi nih, yang pastinya bakalan seru dan penuh baku hantam. Oke, tanpa basa-basi, let's go! Griffon melewati dataran yang datar dan perlahan memasuki pegunungan. Gunung-gunung ini dipenuhi pepohonan hijau yang subur. Banyak pohon raksasa tingginya lebih dari 1000 kaki. Seseorang bisa melihat aura spiritual samar yang ada di gunung-gunung ini. Kemungkinan besar tempat ini adalah tempat di mana urat-urat tanah berada. Mengisinya dengan kekuatan spiritual yang cukup, itu sangat cocok bagi para praktisi untuk berlatih. Kelompok Xiaoyan tidak berhenti di tempat ini. Mereka terus mendorong Griffon ke atas gunung. Segera, jalan-jalan yang terhubung di bawahnya terlihat oleh pandangan Xiaoyan. Mereka bahkan bisa melihat banyak tokoh praktisi yang kuat datang dan pergi di jalan itu. Meskipun jaraknya sangat jauh, Xiaoyan masih bisa mendengar beberapa suara yang ditransmisikan. Langit di atas pegunungan memperlihatkan Griffon yang ditunggangi Xiaoyan. Mereka baru saja memasuki pegunungan ketika mereka mendengar suara angin kencang tak jauh. Segera, mereka melihat banyak binatang terbang dengan bentuk berbeda mengepakkan sayap mereka menuju ke bagian dalam lembah gunung. Sepanjang jalan, beberapa binatang terbang dekat dengan kelompok Xiaoyan dan mereka sesaat melihat dengan jelas beberapa sosok manusia yang duduk di atas binatang terbang. Kesan pertama Xiaoyan ketika akan sampai adalah perasaan yang berkembang. Bahkan mungkin di atas langit daerah Black Corner sulit untuk menemukan. Begitu banyak binatang terbang muncul pada saat yang bersamaan. Di tempat ini, tampaknya binatang terbang adalah bentuk transportasi yang sudah biasa. Namun, sebagian besar binatang terbang yang mereka lihat selama perjalanan adalah peringkat 1 atau 2 Magical Best. Ada jarang eksistensi yang melebihi peringkat 3. Oleh karena itu, Griffon Xiaoyan ini menarik banyak perhatian yang cukup mengejutkan. Hal ini terutama terjadi ketika mereka melihat ternyata ada 4 orang di makhluk terbang besar seperti itu. Pandangan kaget itu mulai mengungkapkan kehebatannya, karena di daerah itu cukup sulit untuk menemukan binatang terbang peringkat tinggi seperti Griffon. Kecuali mungkin klan atau faksi yang memiliki landasan yang kaya, itu cukup sulit bagi orang biasa untuk memiliki salah satunya. Seketika Xiaoyan berkata, ini memang layak menjadi kota paling makmur dalam 1000 kilometer. Mulutnya mengeluarkan perkataan yang singkat, dibarengi dengan kakinya yang lembut melangkah maju. Griffon mengeluarkan teriakan elang yang jelas sebelum segera mengepakkan sayapnya yang sangat besar. Dengan cepat terbang lebih jauh lagi ke dalam pegunungan. Griffon terbang selama lebih dari 10 menit sebelum sebuah kota besar muncul di balik penutup puncak gunung yang hijau itu. Kota besar itu benar-benar menghipnotis mata Xiaoyan saat dia secara bertahap mendekat. Menatapnya dengan hati-hati mengamati ukuran kota saat dia tanpa sadar mengangguk sekali lagi. Griffon mendekat ke tanah saat Xiaoyan mengamati kota. Tepat ketika akan memasuki kota, namun dilihatnya ada seseorang yang sedang menunggu. Orang itu adalah pria tua bermata kuning. Pria tua bermata kuning itu memiliki wajah yang dingin dan keras. Sepasang sayap douci mengepak di belakang punggungnya saat dia berdiri di depan jalur terbang Griffon. Dia berkata dengan suara yang dalam, "Jangan beritahu aku bahwa ini adalah pertama kalinya. Kamu datang ke Horizon City. Apakah kamu tidak tahu bahwa binatang terbang tidak diperbolehkan memasuki langit di atas kota?" Dengan jalur terbangnya terhalang, Griffon menghentikan tubuhnya saat mengeluarkan teriakan elang. Matanya yang sangat besar mengandung aura ganas saat menatap pria tua yang memancarkan mata kuning itu. "Ini memang pertama kalinya kami di sini. Tidak disangka sebenarnya ada begitu banyak peraturan di kota Horizon ini." Xiaoyan melirik pria tua itu lalu menatap mata kuning di depannya dan berbicara dengan suara samar. "Seorang ahli Dou Huang?" Wajah pria tua berpakaian kuning itu sedikit berubah ketika dia merasakan suara seperti petir menggema di samping telinga.
menatapnya dengan hati-hati menyapu Griffon. Segera dia agak terkejut menemukan bahwa selain dari satu orang, kekuatan dari 3 orang yang tersisa jauh melebihi miliknya. Terutama kekuatan wanita berpakaian putih itu. Perasaan tekanan yang muncul bahkan menyebabkan aliran douqi di tubuhnya menjadi terasa tertekan. Kekuatan wanita ini menakutkan. Hanya ada beberapa orang bahkan di dalam klan Luo yang bisa membuat saya merasa seperti ini. Ada motif apa seseorang yang kuat ini menuju ke tempat ini? Beberapa gelombang naik di dalam hati orang tua itu. Namun wajahnya segera menjadi lebih hangat. Dia menangkupkan tangannya ke kelompok Xiaoyan dan berkata, "Ini memang wilayah kota Horizon selama bertahun-tahun. Ada tempat khusus untuk memarkirkan binatang terbang yang dibangun klan Luo kami untuk para wisatawan, yaitu di pintu masuk kota." Klan Luo ya? Kakak Xiaoyan. Ada banyak faksi di kota Horizon dan itu sangat kacau. Namun salah satu klan terlama adalah klan Luo ini. Itu wormhole juga dimiliki oleh klan Luo. Ada leluhur di dalam klan Luo yang berkuasa, yaitu sekitar bintang 5 dozong atau lebih. Dia adalah yang terkuat di kota ini. Jika bukan karena keberadaan leluhur itu, sangat mungkin bahwa klan Luo akan mengalami kesulitan mengendalikan wormhole selama bertahun-tahun. Xiaoyan mengangguk sedikit, lalu menatap wajah pria tua yang bermata kuning itu. Kekuatannya hanyalah seorang bintang 2 doang atau lebih dan hampir tidak bisa dianggap ahli. Alasan mereka tiba hanyalah untuk mempersingkat perjalanan mereka dengan menggunakan wormhole. Terima kasih telah memberitahu kami. Selain itu, saya ingin bertanya di mana letak wormhole yang berada di kota Horizon ini. Xiaoyan bertanya dengan suara netral. Teman, kamu datang pada saat yang tidak menguntungkan. Wormhole saat ini sedang dalam pemeliharaan selama beberapa hari ini dan sementara ditutup. Namun, para ahli klan mencoba yang terbaik untuk memperbaikinya. Saya pikir itu akan segera terbuka lagi, ucap pria tua itu. Ditutup? Xiaoyan sedikit kebingungan ketika dia mendengar kata-kata itu. Apakah keberuntungannya seburuk ini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk perbaikan? Dokter Peri kecil perlahan membuka matanya dan bertanya dengan suara yang jelas. Aku tidak begitu yakin. Orang belum melihat keparahan masalah ketika datang untuk memperbaiki wormhole. Wormhole di kota Horizon ini adalah sesuatu yang dibangun oleh leluhur klan Luo lebih dari 100 tahun yang lalu. Setelah digunakan selama bertahun-tahun, wajar saja jika memiliki banyak masalah. Jika beberapa dari kamu benar-benar ingin melewatinya, kamu dapat tinggal sementara selama beberapa hari di kota. Laki-laki pria tua itu berkata dengan hati-hati, pasalnya takut meremehkan Dokter Peri kecil. Namun seketika dengan cepat menjawab ketika dia melihat Dokter Peri kecil mulai membuka mulut. Selain itu, nenek moyang klan aku baru-baru ini merekrut beberapa elit Daozong untuk membantu memperbaiki wormhole bersama. Jika tertarik, kamu dapat menuju ke pusat kota ini di mana tempat wormhole berada. Pria tua berwajah kuning itu sepertinya dengan tiba-tiba telah mengingat sesuatu setelah dia berbicara dan dia dengan cepat menambahkan beberapa informasi lagi. Dokter Peri kecil tidak berkomentar dengan kata-kata pria tua itu. Dia langsung menurunkan dagunya yang putih salju sebelum menampilkan matanya yang cantik ke arah Xiaoyan. Ayo masuk ke kota terlebih dulu, ucap Dokter Peri kecil. Xiaoyan merenung sejenak lalu segera menangkupkan tangannya ke pria tua itu. Dengan gelombang lengan bajunya, angin melilit Griffon dan dengan cepat mendarat di tanah. Pria tua itu tertawa pahit ketika melihat kelompok Xiaoyan mendarat di tanah. Dia menghela nafas. Masalah dengan wormhole kali ini sangat besar. Jika tidak, dengan kemampuan leluhurnya, dia tidak perlu mengundang elit Daozong lainnya untuk bekerja di sana. Tidak mudah untuk mempekerjakan orang-orang ini. Mereka tidak hanya memiliki sikap, tetapi sesuatu yang ingin mereka dapatkan terlalu tinggi. Xiaoyan tidak menuju ke arah orang-orang yang berkerumun. Namun sebaliknya Xiaoyan lebih memilih mendarat di area hutan di luar kota itu.
Kelompok Xiaoyan melompat turun setelah Griffin mendarat di tanah. Dia memandang Griffin dan tersenyum saat dia memberikan perintah. Seperti telah memahami kata-kata Xiaoyan. Griffin menggunakan kepalanya yang besar untuk menggosok Xiaoyan beberapa kali. Setelah itu mengepakkan sayapnya yang sangat besar dan perlahan naik ke udara sebelum dengan cepat menghilang ke atmosfer. Xiaoyan juga menghembuskan napasnya saat dia memerintah Griffin itu untuk pergi. Dia mengayunkan tangannya ke Dr. Perry kecil dan yang lainnya. Lalu setelah itu memimpin untuk berjalan ke Horizon City. Xiaoyan, wormhole sementara ditutup. Apa yang harus kita lakukan? Dr. Perry kecil mengikuti dengan langkah lambat saat dia berjalan di samping Xiaoyan. Alisnya sedikit mengernyit saat dia bertanya. Kita akan beristirahat dulu di kota untuk 1 malam dan menunggu untuk melihat apakah ada berita. Jika besok tidak ada berita, kita akan menuju ke pusat kota untuk melihatnya. Xiaoyan berjalan perlahan dan berbicara dengan tersenyum. Orang-orang yang hadir secara alami tidak keberatan dengan kata-kata Xiaoyan. Oleh karena itu, mereka semua hanya mengangguk. Kelompok Xiaoyan secara acak menemukan penginapan yang bersih setelah memasuki kota. Setelah itu, mereka tinggal di dalamnya. Berita mengalir paling cepat di tempat seperti ini, di mana lalu lintas manusia berkumpul. Tempat seperti ini adalah cara paling mudah dan tercepat untuk mengetahui apa yang terjadi di kota. Setelah menyelesaikan pembicaraan, Dr. Pri kecil, Xiaoyan dan yang lainnya berjalan-jalan, dan dengan keberuntungan yang cepat kelompok Xiaoyan akhirnya berhasil mendapatkan beberapa informasi yang dia butuhkan. Ini seperti yang sudah dijelaskan oleh orang tua itu. Saat ini, wormhole di Horizon City telah ditutup. Terlebih lagi, sepertinya masalah wormhole kali ini benar-benar sangat besar. Bahkan leluhur klan Luo yang merupakan bintang 5 Duzong tidak dapat menyelesaikan masalah ini sekaligus. Oleh karena itu, ia hanya bisa mengundang para elit Duzong lain untuk membantu. Namun, elit Duzong adalah eksistensi yang sangat langka bahkan di Horizon City. Selain itu, hubungan tempat ini dengan klan lain sangat rumit. Mungkin hal ini juga terkait dengan objek berharga seperti wormhole. Oleh karena itu, undangan leluhur klan Luo tidak mencapai banyak efek. Karena kurangnya energi manusia, masalah perbaikan wormhole untuk sementara waktu harus tertunda. Hal ini menyebabkan klan Luo merasakan sakit hati yang besar. Bagaimanapun, klan Luo akan mengalami kerugian besar setiap hari jika wormhole tetap ditutup. Lalu Xiaoyan di dalam ruangan menahan pikirannya saat dia dengan perlahan menutup matanya dan memasuki kondisi latihan hariannya.